Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang dua nikmat untuk mencapai nikmat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kepala KUA Karangmojo, Bapak Haji Ahmad Jajuli, SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat. Alhamdulillah. Diskusi kita kali ini sangat menarik. Dua nikmat untuk mencapai nikmat. Bisa dijelaskan Bapak? Ya. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di awal Mas kita sampaikan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah yang kita maksud, dua nikmat yang dahsyat, yang luar biasa, di mana dua nikmat ini ketika kita ada, ya, maka insya Allah akan mencapai kenikmatan-kenikmatan yang lain itu. Apa itu? Yakni nikmat iman dan nikmat agama, din ini. Ya. Dengan dua nikmat inilah nanti semua orang ketika ada, ya, dua nikmat ini, itu akan sudah memperoleh segalanya. Ya. Dengan iman, dengan agama, ini semua problem sebetulnya itu sebenarnya sudah selesai dengan dua nikmat ini. Ya. Seperti itu Mas maksudnya. Jadi dua nikmat inilah iman dan Islam dengan agama inilah. Nah, untuk mencapai nikmat yang bagaimana ini yang dimaksud? Dua nikmat mencapai nikmat. Nah, nikmat apa yang satunya ini Bapak? Baik. Utamanya adalah nikmat nanti di akhirat. Ya. Tapi agama ini sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita manusia ya. Ini sudah komplit sekaligus dengan cara bagaimana manusia itu bisa nikmat, bisa bahagia. Sebagaimana kalau kendaraan atau alat elektronik itu dibuat pabrik sekaligus dibuatkan cara perawatan dan seterusnya agar barang elektronik ini juga bisa awet digunakan. Manusia juga demikian. Allah sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna ini sekaligus disertai dengan bagaimana cara hidup atau bagaimana manusia ini bisa berbahagia, bisa sukses. Caranya apa? Caranya adalah bagaimana iman yang betul, kemudian mengamalkan agama secara betul. Nah, mungkin bisa ada satu contoh begitu Mas ya. Baik, berarti gambarannya dari dua nikmat ini yang Bapak maksud untuk mencapai nikmat kebahagiaan dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Oke, baik. Iya. Kalau begitu bisa diberikan tadi contoh konkretnya seperti bagaimana Bapak? Kita untuk memahami nikmat iman dan juga Islam ini. Baik. Oke, kita ambil contoh yang agak ekstrim. Baik. Ketika orang sakit itu zahiriyahnya itu kan nggak enak begitu ya. Dan orang akan mengatakan wah sakit itu berarti ini celaka dan seterusnya kan gitu. Tapi dari pandangan iman dan pandangan agama itu tidak. Karena ketika orang sakit dia menggunakan iman dan kacamata agama. Ini sabda Rasulullah itu yang ketika orang sakit, maka ketika dia sabar justru akan menggugurkan dosa-dosanya. Malah gugur dosanya. Yang itu tidak bisa dihapus kecuali dengan sakit. Artinya apa? Ketika orang sakit dilandasi dengan agama yang betul, keyakinan yang betul, itu ternyata menguntungkan. Bahkan ada satu riwayat yang mafhum hadisnya, ketika orang itu kena musibah, gitu ya, ketika misalnya dia tahu bagaimana nanti di akhirat, akibat di akhirat,
itu pengen musibah itu lebih besar lagi. Karena pahalanya di akhirat. Ya. Maka solusinya ketika orang sakit, itu yakinnya yang betul. Oh iya, ini saya sakit, berarti saya harus sabar. Karena dengan saya sakit ini akan menggugurkan dosa-dosa saya. Ini contoh yang ketika orang sakit. Kemudian yang ekstrem lagi, orang miskin. Ketika kita melihat orang miskin, ya, itu biasanya, ini nasibnya sedang tidak bersahabat, ya. Karena miskin, ya. Apalagi dalam pandangan ekonom, itu tidak pas itu. Tapi dari sisi agama, iman dan agama, ketika dia ini miskin, kemudian bersabar atas kemiskinannya, Rasulullah kabarkan nanti akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Bisa lebih dahulu. Bisa lebih dahulu daripada orang kaya. Bahkan 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Ini artinya apa? Ini bukan berarti kemudian, kalau begitu tidak perlu kaya. Tidak juga. Kita imbangi juga. Ketika orang sehat, kemudian dia gunakan kesehatannya, waktu sehatnya itu dengan sungguh-sungguh, ya, ini juga luar biasa. Mendapat nikmat sehat ini juga satu nikmat di dunia, begitu. Demikian juga ketika orang kaya, dia bisa menggunakan kekayaannya dilandasi dengan iman, dilandasi dengan agama yang betul, dia akan memborong pahala nanti di akhirat dengan kekayaannya. Inilah yang kita maksud bahwa agama ini memberikan solusi kepada siapapun. Jadi orang yang sakit misalnya, untuk beragama harus sehat dulu, baru bisa beragama. Tidak juga. Orang yang sedang miskin untuk bisa beragama dengan baik, harus kaya dulu, agar bisa beragama dengan baik. Tidak juga. Jadi apapun kondisi orang yang beriman, orang yang beragama ini, dalam kondisinya baik semuanya. Ketika dia dapat musibah, ya, dia bersabar, itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Tapi ketika dia mendapatkan nikmat, ya, cenderung nikmat itu ya tadi sehat, kemudian hartanya banyak, begitu ya, punya jabatan, itu nikmat-nikmat yang dalam tanda petik begitu. Itu digunakan secara tepat, secara baik, maka juga akan luar biasa. Inilah sebagai solusi sebenarnya agama kita ini menjadi jawaban atas keadaan apapun orangnya, ini akan menjadi nikmat seperti itu. Baik, berarti ketika ditimpa musibah ia bersabar, ketika diberikan nikmat ia bersyukur. Baik, Bapak. Ya. Sebagai closing statement kita, closing statement Bapak, adakah yang ingin Bapak tambahkan? Baik. Sebagai closing, penutupnya adalah mari kita gunakan khususnya momen Ramadan ini untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan amal-amal kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu saja tanpa ada perubahan yang signifikan. Kemarin dengan saat Ramadan sama saja misalnya. Kita menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada satu hadis itu riwayat Bukhari, di antaranya celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan, melalui bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini mengobrol ibaratnya ampunan, ya, di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia mendirikan sholat, sehingga ketika siang itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi akan dihapus dosa-dosanya sebab dia berpuasa pada siang hari. Kemudian pada malam hari man qoma, jadi mendirikan sholat, ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dia mendirikan sholat di waktu malam, ya, ini juga akan menghapus dosa-dosanya yang sudah-sudah. Sehingga harusnya di momen Ramadan ini kita dihapus dosanya, karena baik siang maupun malam ini ada media kita untuk
menghapus dosa. Penghapusan dosa Iya, itu. penghapusan dosa. Baik. Ya, gitu Ustaz Andi. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ini Ya. bisa menjadikan pencerahan juga bagi kita dan juga sebagai kita jadikan momentum Ramadan kita kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin, amin, amin. Baik. Ya. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Ahmad Jazuli. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.